Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 6 SMA N1 Driorejo kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfizatul Melani Fauzia, absen 4. Perkenalkan, nama saya Perdamaian Maulana Sinaga, absen 28. Perkenalkan, nama saya Rio Sabri, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Jalani, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Ummu Khairunisa, absen 35. Perkenalkan, nama saya Selina Putri Aryani, absen 33. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang lari estafet. Lari estafet. Lari estafet adalah salah satu lomba lari yang termasuk dalam cabang atletik yang cara memainkannya secara bergantian. Dalam setiap tim lari, anggota terdiri atas 4 orang pelari, di antaranya pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan terakhir pelari keempat. Pada cabang lari estafet ini, para pelari harus memindahkan tongkat dari pelari pertama hingga menuju pelari selanjutnya, hingga pelari terakhir mencapai garis finish. Tongkat estafet. Tongkat penyambung dalam lari estafet disebut sebagai tongkat estafet atau baton. Tongkat ini bisa terbuat dari kayu, pipa, atau metal. Ukuran tongkat lari estafet wajib berukuran sekitar 28-30 cm dengan berat 50 gram dan garis tengah 38 mm. Lapangan lari estafet. Panjang lintasan dalam ruangan atau indoor 200 meter dengan bentuk bulat seperti telur dan jumlah 4-8 jalur. Panjang lintasan luar ruangan atau outdoor mencapai 400 meter dengan 6-10 jalur. Bagi kompetisi lari estafet, zona pergantian berada di jarak 10 meter dari depan garis start atau 10 meter di belakang garis start. Posisi pelari estafet pada lari estafet. Karena lintasan lari pada pertandingan resmi umumnya berbentuk oval atau persegi panjang dengan ujung tumpul, maka keempat pelari akan berada dalam posisi seperti berikut ini. Yang pertama, pelari ke-1 di daerah start pertama dengan lintasan di tikungan. Pelari kedua di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Pelari ketiga di daerah start ketiga dengan lintasan di tikungan. Pelari keempat di daerah start keempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Teknik start lari estafet. Teknik start ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu start jongkok dan start melayang. Kedua start tersebut dilakukan oleh pelari yang berbeda. Start jongkok dilakukan oleh pelari pertama. Start melayang dilakukan oleh pelari atau penerima tongkat dari pelari pertama hingga anggota pelari terakhir. Teknik finish lari estafet. Dalam lari ada 3 teknik melewati garis finish, di antaranya 1. Lari terus tanpa mengubah sikap badan. 2. Memutar atau memiringkan badan atau bahu ke salah satu sisi. 3. Merebahkan atau menjatuhkan badan ke depan atau amyuk atau destuk. Dari ketiga teknik melewati garis finish yang ada pada lari estafet, teknik yang paling sering dipergunakan adalah cara yang ketiga, yaitu dengan merebahkan badan ke depan seperti orang yang jatuh tersungkur tanpa mengurangi kecepatan setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish. Teknik memegang tongkat ketika akan start. Tongkat dipegang dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis, sehingga ketika start, ibu jari dan jari telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Teknik memegang tongkat ketika akan diberikan ke pemain selanjutnya. Memberikan tongkat teknik ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang. 1. Teknik visual. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat estafet yang dilakukan dengan cara penerima melihat si pemberi disebut teknik visual. Penerimaan tongkat dengan cara ini biasanya dilakukan pada nomor 4x400 meter.
2. Teknik non-visual. Cara non-visual adalah teknik menerima tongkat dengan tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Cara penerimaan tongkat tanpa melihat biasanya digunakan dalam lari estafet 4x100 meter. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah. Teknik ini biasanya dilakukan jika pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Penerima akan bersiap-siap dengan menerima tongkat dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Menjelang pemberian tongkat, pelari yang membawa tongkat akan mengayunkannya dari belakang ke depan dan memberikannya dari bawah sesuai arah hadap telapak tangan penerima. Teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari atas. Pada teknik ini, telapak tangan penerima akan menghadap atas dan pemberi tongkat meletakkan tongkat estafet sesuai arah hadap dari telapak tangan penerima. Pada lari estafet, tongkat yang dibawa dengan tangan kiri juga akan diterima dengan tangan kiri, begitupun sebaliknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari estafet. Mengutip dari buku Kepelatihan Atletik Jalan dan Lari tahun 2018 karya Suratmin, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga lari estafet, yakni yang pertama, penyerahan tongkat dilakukan secara menyilang, artinya pelari 1 dan 3 memegang tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat menerima dan memegang tongkat menggunakan tangan kiri. Yang kedua, jarak exchange zona atau daerah pergantian tongkat antara pelari 2, 3, dan 4 harus ditentukan tepat pada saat latihan. Yang ketiga, penempatan posisi pelari hendaknya disesuaikan dengan kelebihan dari tiap pelari. Contohnya, pelari 1 dan 3 memiliki kemampuan yang handal untuk berlari di tikungan, sedangkan pelari kedua dan keempat memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga bisa berlari dengan cepat dan kencang. Yang keempat, setelah memberikan tongkat pada pelari selanjutnya, tidak diperkenankan untuk keluar langsung dari lintasan. Menurut penjelasan yang dilansir dari myactive.sg, 1. Pastikan posisi telapak tangan menghadap ke arah pelari sebelumnya. 2. Pelari selanjutnya harus menerima tongkat dengan tangan berlawanan dari pelari sebelumnya. 3. Pastikan agar tongkat tidak terjatuh atau hilang. Pelanggaran dalam lomba lari estafet. Dalam perlombaan lari estafet, satu tim bisa didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran seperti berikut. 1. Pada lari estafet, pelari dinyatakan didiskualifikasi apabila pada saat memberi tongkat, pelari kehilangan tongkat yang dibawanya ketika berlari, entah itu jatuh atau alasan lain. 2. Melakukan teknik mengoper tongkat dengan tidak benar. 3. Kesalahan dalam melakukan awalan lari lebih dari sekali. 4. Menyalip pelari lawan dengan cara yang tidak benar. 5. Mencegah pelari lawan untuk menang. 6. Dengan sengaja menghalangi melintasi lapangan dengan tidak benar atau bertujuan untuk mengganggu pemain lawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.